Tuhan kami. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Yesus yang baik, sangat baik, teramat baik Engkau. Tak terbatas cintamu, kasihmu dalam hidup kami. Tak terbatas kebaikanmu dalam hidup kami, Bapa. Tak terbatas cintamu dalam hidup kami. Dengan apa kami balas semua itu Tuhan? Dengan apa kami balas semua itu ya Bapa? Kalau kami tidak terbeban sungguh-sungguh memuji menyembah-Mu dan melakukan segala kehendak-Mu dalam hidup kami. Untuk kami menjadi berkat Tuhan, untuk kami menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu ya Abba ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami perlu terus hadirat-Mu melingkupi hati kami. Sehingga roh kami terus menyala-nyala Tuhan, tidak padam Tuhan. Roh kami terus menyala-nyala Tuhan, tidak tertidur ya Bapa. Roh kami terus menyala-nyala, tidak malas Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi hati dan pikiran kami. Jangan biarkan Tuhan intimidasi iblis untuk mencuri damai sejahtera kami. Oleh karena suatu persoalan-persoalan yang kami hadapi saat ini. Tetapi kami hadapi semua itu dengan kemenangan dari Tuhan. Dengan kami yakini dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama kami. Bersama Yesus kami bisa ya Tuhan. Bersama Yesus kami bisa melangkah ya Tuhan. Bersama Yesus kami bisa berlari dan berlari pada tujuan ya Tuhan. Roh Kudus berkaryalah dalam hidup kami. Roh Kudus bentengi kami semua ya Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalirlah setiap waktu, setiap nafas kami. Karena itulah yang menuntun kami untuk tetap merendahkan diri di hadapan-Mu. Tetap memandang Yesus dalam hidup kami. Sehingga kami terus mengalami kebangkitan, kemenangan-kemenangan dalam menjalani hidup ini. Karena semua pasti terjadi ya Tuhan. Penggenapan firman-Mu Tuhan pasti terjadi. Semua tidak ada yang terselubung. Semua pasti terjadi. Tapi kami mau bersiap-siap dan berjaga-jaga ya Tuhan. Membangun hubungan kami yang lebih intim di hadapan-Mu. Sehingga iman kami semakin kuat dan tangguh untuk menghadapi keadaan dunia ini yang semakin bergelora ya Tuhan. Kalau kami intim di dalam Tuhan, kami akan bisa menang akan segala apapun yang terjadi. Yang tidak akan pernah menggoyahkan iman percaya kami di dalam Tuhan Yesus. Ajar kami tetap setia dan taat padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kaulah segalanya bagi hidup kami. Kaulah segalanya bagi jiwa kami. Kami mau mengasihi-Mu dan memuliakan Engkau dalam hidup kami selama-lamanya. Amin Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu
angkat tanganmu, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari Bapak Ibu saja yang mengangkat pujian ini. Di dalam hidup, Kaulah segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tidak bisa menjauh dari hadirat-Mu Tuhan. Kami mau kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yes, kami mau memandang Tuhan dalam hidup kami. Selama hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Lebih lagi Bapak Ibu katakan dengan iman, kaulah segalanya. Segalanya di dalam hidup. Yesus, haleluya. Kami imani Engkau dalam hidup kami. Kerajaan, kami imani Engkau segalanya dalam hidup kami. Itu bagian. Yes, haleluya. Kaulah yang ku pandang. Amin. Kami mau memandang Engkau dalam hidup kami, Bapa. Selama hidupku, kekasihmu. Sekali lagi Bapak Ibu yang sesungguhnya kaulah segalanya, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Oh, kaulah segalanya, kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah ku pandang, kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, kaulah segala
bahagiaku, Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang, Yesus, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Kaulah dan oh, dengan iman pernyataanmu katakan pada Yesus, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa. Lebih-lebih lagi, Kaulah segalanya, Kaulah segala, haleluya, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa. Dan sekali lagi katakan dengan iman, Kaulah segalanya, Kaulah. Mari angkat tanganmu berserah pada Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku, Yesus. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Ku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Ku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah, sembah, sembah Dia, sembah Dia. Oh, sembah Yesus, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Sembah, 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 tinggikan namanya, agungkan namanya, muliakan namanya. Lewat hatimu, lewat pujianmu, lewat perkataanmu, lewat suaramu, lewat tubuhmu yang berkenan di hadapannya. Itulah bagianmu, itulah bagianmu. Mengasihinya, mengasihinya, memuliakan Raja segala raja. Kerajaannya
kami. Hosana bagi Tuhan kami. Hosana bagimu Bapa. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 oh Jesus, Jesus, horayala bashe, Jesus, haleluya, haleluya. Kami boleh merasakan urapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami boleh merasakan kuasa Roh Kudus-Mu untuk membebaskan roh kami, roh yang menyala-nyala, roh yang bebas memuji nama Tuhan, roh yang bebas menyembah-Mu, roh yang bebas Tuhan. Horabayala basyaka la 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 la, hirabayala basye, hirayala basye, hirayala basyaka la 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 ya bo, hirabayala basyaka la 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 la. Api kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi kami, membakari kami, memulihkan kami. Horabayala basye. Lagi. Kami mau lebih bersemangat lagi. Kami mau lebih bersemangat lagi. Horaya labasika la 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 la. Hirata kadaya rabase ya rabo. Hirala la 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 la. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus. Hati yang haus ada bagi kami. Hati yang haus akan Engkau Tuhan. Hati yang merindukan-Mu Tuhan. Hati yang mengasihi-Mu. Hati yang memuliakan nama-Mu. Hati yang merindukan-Mu setiap napas hidup kami. Horabaya labasika lalalala morabatakana ya rabase. Hiratakana ya raya rabase. Teruslah bangun roh-Mu. Teruslah bangun roh-Mu di dalam hadirat Tuhan. Biar sehingga Engkau tidak pernah tertidur. Teruslah bangun roh-Mu di dalam Tuhan. Teruslah bangun. Bangun hatimu di dalam Tuhan. Bangun hubunganmu lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Bangun hubunganmu di dalam Yesus. Bangun hubunganmu. Bangun hubunganmu di dalam pujian penyembahan. Supaya engkau semakin dalam mengenal Tuhan Yesus. Semakin dalam mengenal kasih-Nya. Semakin dalam mengenal firman-Nya. Semakin nyata bahwa Dia ada. Kita percaya walaupun tidak melihat. Karena kita merasakan kehadirannya di dalam hubungan kita yang intim di dalam Tuhan. Sehingga iman percaya kita semakin teguh, semakin tangguh, semakin luar biasa. Horaya labasika lalalalalalalalabashe. Hirabata kanaya ramo ya rabashe kalalalamo ya rabashe. Hirabaya labashe kalalalalalalalamo rabata karaya rabashe.
Jangan pernah engkau terpengaruh akan intimidasi iblis. Karena iblis itu tidak akan pernah tinggal diam mencuri damai sejahteramu, mencuri kepercayaanmu kepada Tuhan. Karena itulah tugasnya, untuk menghalaukan orang-orang percaya jauh dalam hadirat Tuhan, jauh dari Yesus, dan jauh untuk kepercayaan kepada Tuhan. Tetaplah kuat imanmu, bangun hubunganmu yang sesungguhnya kepada Yesus. Bangun terus dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, persoalanmu, masalahmu, kesendirianmu. Bangun terus hubunganmu kepada Dia. Dia Bapa yang baik, mengerti segala kehidupanmu. Melebihi manusia yang ada dalam dunia ini terbatas adanya. Tapi Dia Yesus selalu setia. Dan segala kekurangan, ketidaksempurnaan kita, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang selalu mendengarkan seruan hatimu. Terima kasih Bapa, kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Kami mau jaga terus hadirat-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami lebih berunity dan bekerja sama, bergandengan tangan, membangun hubungan kami, menyembah, memuji nama-Mu. Sehingga terobosan terjadi di tempat ini, dalam rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, persoalan kami, penyakit kami, ekonomi kami. Kami mau ubah cara berpikir kami. Kami mau ubah cara bicara kami. Kami mau ubah Tuhan penyembahan kami yang sesungguhnya kepada Tuhan. Kami tidak mau mengecewakan hati Tuhan. Tapi kami mau menyenangkan hati-Mu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami mau taat setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, ingatkan kami terus Tuhan. Ingatkan kami. Terkadang kami lupa dan lalai oleh karena sesuatu hal. Kami terkadang tidak membangun hubungan yang intim kepadamu. Sehingga persoalan-persoalan itu bisa menghancurkan iman kami. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Pagari kami, tutup bungkus kami terus Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami akan masuk dalam doa syafaat kami. Layakan kuduskan kami ya Tuhan. Sehingga setiap seruan hati kami layak untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, sebab Kau layak terima pujian. Amin, amin. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala
Raja di atas segala, raja-raja di atas, raja di atas segala raja. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Kau layak ya Bapa untuk menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan ya Bapa. Hanya bagimu Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Untuk hadirat-Mu ada di tempat ini ya Bapa. Memenuhi setiap kami ya Tuhan. Baik yang hadir di tempat ini ya Bapa maupun yang ada di rumah-rumah ya Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu yang sama ya Tuhan. Oh Tuhan melawat kami semua ya Tuhan. Sehingga kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami datang tidak sama dengan kami pulang ya Tuhan. Kami telah dipulihkan ya Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan Yesus. Kami percaya puji-pujian itu merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Kau bersemayam ya Tuhan di atas puji-pujian anak-anak-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Kau baik, Kau sangat-sangat baik ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Dan pada pagi siang hari ini ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mau bersatu hati ya Bapa. Kami mau bersafaat ya Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Indonesia yang besar ini ya Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati airnya, tanahnya, udaranya ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan. Oh Tuhan Kau berkati semuanya ya Bapa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Oh Tuhan, untuk keadaan kami saat ini ya Tuhan. Apapun keadaan bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya semuanya seizin daripada-Mu ya Tuhan. Sebab Indonesia selalu ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia menjadi berkat ya Tuhan. Buat bangsa kami sendiri maupun buat bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya ya Tuhan. Oh Tuhan kasih-Mu yang tiada berkesudahan itu ya Tuhan. Oh Tuhan selalu melingkupi ya Tuhan. Umat-Mu yang ada di bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sangat-sangat mengasihi mereka semuanya ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya sebelum Engkau datang yang kedua kalinya ya Tuhan. Engkau akan melawat mereka semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Satu-satunya yang hidup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk apapun ya Tuhan yang terjadi di bangsa kami saat-saat ini ya Tuhan. Kami percaya semuanya. Oh Tuhan seizin daripada-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus Kau berkati ya Bapa Indonesia ya Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa pemerintahan kami saat ini ya Tuhan. Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kekuatan kesehatan yang fit selalu ya Bapa. Engkau memberikan hikmat marifat-Mu kepadanya ya Bapa. Oh Tuhan roh kebijaksanaan, roh keperkasaan Tuhan ada pada hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga ya Bapa dia dapat memimpin ya Tuhan bangsa yang besar ini ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Biarlah disisa ya Tuhan kepemimpinannya ya Tuhan Yesus. Oh Bapa Engkau ya Tuhan yang menyertai ya Bapa program kerjanya ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apapun yang telah dicanangkan ya Tuhan. Biarlah semuanya ya Bapa dapat berjalan dengan lancar dan baik semuanya. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila ada kuasa-kuasa yang ingin mencoba-coba jalannya, menghalang-halangi jalannya pemerintahan ini ya Tuhan. Kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang turut campur tangan ya Tuhan. Di pemerintahan Bapak Jokowi ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan. Dari jajaran tingkat pusat sampai daerah ya Tuhan.
kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang bekerja berkarya dengan luar biasa ya Tuhan. Oh Tuhan, di bangsa kami Indonesia ini ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, pemulihan demi pemulihan Tuhan terjadi ya Tuhan. Di setiap aspek kehidupan ya Tuhan yang ada ya Tuhan di bangsa kami ini ya Bapa. Khususnya untuk kesehatan ya Tuhan, perekonomian bangsa kami ini ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Oh yalah Engkau yang memberkati semua. Engkau yang turut campur tangan di semuanya ya Bapa. Engkau sendiri ya Tuhan. Oh Tuhan, mengadakan pemulihan demi pemulihan ya Tuhan di perekonomian bangsa kami Indonesia dan kesehatan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Bapa. Oh Tuhan, di mana ya Tuhan pada tahun 2024 ya Tuhan, khususnya 14 Februari ya Bapa akan diadakan Pilpres ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami juga serahkan ya Bapa acara Tuhan tersebut ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa Engkau memimpin ya Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya ya Tuhan. Pesta demokrasi ini ya Tuhan, kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Tuhan semuanya ya Tuhan. Dan kami sangat merindukan ya Tuhan untuk ya Tuhan sosok pemimpin ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Oh seorang pemimpin yang takut akan Engkau ya Tuhan, yang nasionalis ya Tuhan Yesus, yang toleran ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan ya Bapa, siapapun yang Kau pilih ya Tuhan, biarlah semuanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Engkau memberikan ya Bapa keamanan ya Tuhan, kedamaian ya Tuhan di bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk semua apapun ya Tuhan yang Kau berikan buat bangsa kami. Kami percaya semuanya yang terbaik dari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan semuanya kesatuan NKRI ini ya Bapa. Oh seutuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, Kau jauhkan ya Bapa segala roh-roh pemecah belah ya Tuhan. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kesatuan NKRI ini ya Tuhan tetap terjaga utuh ya Bapa. Pancasila ya Tuhan, Undang-Undang Dasar 45 ya Tuhan, Sangsaka Merah Putih ya Tuhan, nama negara kami Burung Garuda ya Tuhan. Oh Tuhan, Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Oh Tuhan, gara-gara besar haluan negara kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah semuanya Kau perisai dengan kuasa darah-Mu yang ajaib Tuhan, sehingga semuanya tetap terjaga ya Tuhan. Engkau ya turut campur tangan ya Tuhan untuk kesatuan NKRI ini ya Bapa. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang mengirimkan pasukan malaikat-Mu yang dari surga ya Tuhan, untuk memagari ya Bapa setiap perbatasan-perbatasan yang ada ya Tuhan di perairan Indonesia ini ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau berkati ya Tuhan Indonesia ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga ya Tuhan, ada ya Tuhan. Oh Tuhan, di Jawa Barat ini ya Tuhan, khususnya kota kami Bekasi ya Tuhan. Oh Tuhan, memberkati ya Tuhan kota Bekasi ya Bapa. Kami percaya kesejahteraan kota kami ini adalah kesejahteraan kami juga ya Tuhan. Biarlah shalom-Mu Tuhan selalu ada ya Tuhan di kota kami Bekasi ini ya Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan. Oh Tuhan, setiap apapun ya Tuhan yang ada di kota kami Bekasi ini ya Tuhan, Engkau memberikan ya Bapa kedamaian, keamanan ya Tuhan, sehingga kami dapat bebas ya Tuhan. Oh Tuhan, beribadah. Kami bebas memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Kami bebas berusaha ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biarlah kami tinggal di kota Bekasi ini ya Bapa, penuh dengan kedamaian, keamanan yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih khususnya ya Bapa untuk lingkungan kami ya Tuhan ada di bumi anggrek ini ya Tuhan. Engkau memberkati selalu ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan keamanan ya Tuhan. Oh ketertiban ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu ya Bapa mengirimkan ya Bapa pasukan malaikat-Mu yang dari surga ya Tuhan
Tuhan. Untuk selalu berjaga-jaga ya Tuhan. Oh Tuhan, di wilayah kami ya Tuhan, Bumi Anggrek. Bumi Anggrek penuh dengan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berkati semuanya ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan doa permohonan kami ya Tuhan. Semua doa-doa kami yang kurang sempurna ini ya Bapa, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, satu-satunya yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Sebabnya Tuhan, layakan kami Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Melalui pikiran dan perbuatan apapun itu yang menyakiti hati-Mu. Tuhan, layakan kami ya Aba, ya Bapa. Layakan kami ya Tuhan, tahirkan kami ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Satu hari lagi Engkau tambahkan umur kami untuk menjalani hari ini ya Tuhan, selalu di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, limpah syukur kami di hadapan Engkau ya Bapa. Pujian, penyembahan telah kami naikkan ya Tuhan. Biar itu menjadi dupa yang harum ya Tuhan. Biar itu menjadi wangi-wangian yang berkenan di hadapan Engkau
Engkau ya Bapa. Urapilah setiap kami ya Tuhan yang hadir pada siang hari ini ya Bapa. Dan yang di rumah-rumah ya Tuhan, Engkau juga menjamah setiap kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Roh Kudus penuhi setiap kami ya Tuhan. Akhir-akhir ini kami ya Tuhan tidak menjadi lemah karena kami semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang menyertai setiap kami ya Tuhan. Apapun permasalahan kami, apapun pergumulan kami Tuhan, kami andalkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Semangat sebagai setiap kami Tuhan. Bangkitkan di dalam Engkau ya Tuhan. Untuk kami lebih semangat melayani Engkau ya Tuhan. Oh roh-roh ya Tuhan yang mengintimidasi ya Tuhan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biar kami selalu semangat di dalam Engkau. Kuat di dalam Engkau. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Biar Kau mencurahkan roh-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang murah-murah itu ya Tuhan. Agar kami lebih lagi di dalam Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kau mengurapi setiap kami. Urapan yang baru, minyak yang baru tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan lebih semangat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada siang hari ini ya Tuhan. Kami membawa ya Tuhan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, di pelosok-pelosok ya Tuhan, di desa-desa, di lembah. Kejayaan, kemasyuran hanya bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menerima firman-Mu, kami semua, keluarga besar kami semua, anak-anak kami, istri dan anak kami dimanapun dan kapanpun mereka aman dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Ibu Rahma sudah ada bersama-sama dengan kita. Juga Pak Oki, ya terima kasih buat doa-doanya. Kemarin saya habis pastoral counseling untuk anak ibu pastor ibu. Ibu pastor ibu juga sekarang batuk juga, panas, meriang, sakit juga. Luar biasa ya, saya hampir 5 hari ya. Ibu pasar ibu ya, nggak bisa ini dia di dalam aja ya. Ya, mari kita lihat bagaimana kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ya. Yang hari-hari ini rupanya menjadi topik yang viral di sebuah media sosial atau di TikTok ataupun di YouTube. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 7, 8, 9 sampai 11 ya. Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai 11, ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tidak percaya ayat 9 ya, ya ayat 9. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus. Ini menjadi peringatan bagi kita. Namun engkau tidak mengenal aku, kata Yesus. Nah, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada yang menarik di sini ya. Sama dengan pertanyaan Filipus itu, kita sudah lama sekali mengikuti Yesus. Seringkali kita tidak mengerti mungkin kristologi, Yesus Tuhan, Allah itu adalah Yesus, Allah menjadi manusia, Mesias gitu ya. Bahkan murid-murid sendiri pun dikatakan di ayat ini, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, kata Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Nah itu ya, mungkin hal yang sama juga terjadi hari-hari ini ya. Kita seringkali bertanya-tanya gimana itu ya nama Trinitas, Tritunggal gitu ya. Nah mari kita lihat dulu pelan-pelan ya, dalam waktu yang singkat ini. 2 Petrus pasal 2 ayat 1, 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu
tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi setiap zaman itu ada Mesias palsu, ada guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu, guru-guru palsu, agama-agama palsu. Setiap zaman loh, setiap tahun itu pasti ada, saudaraku ya. Nah itu pegangan kita yang tadi itu. Nah, aku di dalam dia, dia di dalam aku, ya. Jadi ini dikatakan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Dulu sudah ada loh. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu sampai hari ini. Setiap tahun, bukan setiap bulan, setiap saat pun ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah, itu huruf besar ya, penguasa yang telah menebus mereka dengan darah Yesus, menebus mereka dari lumpur dosa, dari neraka ya, menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi mereka pertama sekali menerima pengajaran palsu, dan yang kedua membinasakan diri mereka. Dan yang ketiga, bahkan mereka dikatakan mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya. Nah, hari-hari ini saya tertarik dengan kata unlimited, ya. Unlimited, Allah yang tidak terbatas, yang melampaui segalanya. Allah yang transcendent, ya. Dikatakan di kolong langit ini tidak ada nama lain, ya. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama kecuali kepada Yesus Kristus. Di kolong langit ini banyak nama loh. Jutaan nama, ratusan ribu nama yang mengacu kepada dia. Tetapi dikatakan Allah telah memberikan karunia, mengaruniakan karunia kepada Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Salah satunya sering dikatakan oleh Injil Pentakosta atau mana-mana insan Pentekost selalu berkata, dialah dokter di atas segala dokter, dialah raja di atas segala raja, dia adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segalanya, Tuhan di atas Tuhan ya. Nah ini saudara dikatakan mereka menerima pengajaran-pengajaran sesat, membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Nah kalau mereka sudah menyangkal penguasa berarti dia sudah menghujat Roh Kudus. Barang siapa menghujat Roh Kudus, barang siapa tidak menerima kebenaran yang diajarkan oleh penguasa, berarti dia sudah menyangkal kebenaran Yesus Kristus dan menghujat Roh Kudus, dan yang telah menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya, dari dulu sudah ada, saudaraku. Di zaman Yesus pun banyak nabi palsu. Ya, sekarang pun sampai saat ini pun banyak dogma-dogma atau nabi-nabi palsu atau pengajaran-pengajaran palsu yang membawa kita kepada beda-beda tipis. Nah, ini yang menarik sekali. Tetapi ayat ini berkata memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa, yaitu Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Berarti menyangkal yang Maha Kudus dong. Ya, yang menyangkal mereka, yang menebus mereka oleh darah sendiri, darah Yesus Kristus, dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan. Jadi mereka sendiri pertama sekali menerima pengajaran-pengajaran yang palsu itu, dan akhirnya mereka sendiri yang membinasakan diri mereka sendiri. Ya, baru dikatakan juga, saudaraku, ada ayat yang berkata di dalam Matius pasal 22-29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Seringkali kita mendominasi kekuasaan Allah itu kecil, saudara. Kuasa Allah itu transcendent, melampaui segalanya. Seringkali kita tertarik dan terkesima ketika Allah menjadikan 6 buyung anggur, tempat pembasuhan, jadi air jadi anggur. Cuma 6 buyung. Lautan Atlantik pun bisa dibikin jadi anggur. Tapi dia tidak lakukan, itu apa gitu loh. Batu jadi roti kata iblis. Jadikanlah roti. Jangankan batu jadi roti. Pulau Sumatera dia bisa bikin. Jangankan itu, dia hanya firman saja bisa, langit dan bumi bisa tercipta. Itu kuasa dari penguasa itu. Itu Yesus Kristus. Banyak orang berdebat tentang
Kelahiran dari musim salju, dia bisa ciptakan salju tapi tidak dingin. Musa bertemu dengan Allah di semak belukar, api bernyala-nyala tapi semak belukar tidak terbakar. Dia bisa ciptakan api tapi tidak terbakar. Sadrak, Mesak, Abednego, ini kalau ada korek api, tadi lupa saya bawa dia, ini sebakar hangus semua ini. 7 kali lipat perapian Nebukadnezar. Ada anak seperti itu, anak dewa di dalamnya itu mengacu kepada Yesus Kristus. Api itu tidak bisa memakan jubah ini. Sadrak, Mesak, Abednego, dia bisa ciptakan api tapi tidak membakar. Amin. Elia naik ke sorga. Saya pun senang ini. Saya masuk ke sorga pakai kereta api loh, api. Semua api, bukan penglihatan, bukan benar-benar Elia sekarang di sorga. Karena di kitab Wahyu Musa dan Elia nabi akan datang. Benar-benar dia naik pakai kereta api. Rambutnya tidak terbakar, jubahnya jatuh, ditangkap oleh Elisa. Itu kuasa Allah yang transcendent, omnipresent. Kuasa Allah. Ini bahkan Yesus berkata, kamu sesat tidak mengerti kitab suci. Jadi kalau kita hanya memperkecil makna hanya 6 buyung air dari anggur, oke, enggak apa-apa. Itu terlalu cetek pemikiran kita kedahsyatan Allah. Kalau cuma Laut Kolsom aja, langit dan bumi. Laut Kolsom cuma sebesar Danau Toba. Bisa kering, lautan Pasifik bisa. Tapi untuk apa gitu loh. Dia tidak mau menembongkan diri dan dia tidak sombong. Dia tidak ada kesombongan pada dia. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Allah yang dahsyat saudaraku ya. Allah yang luar biasa. Ya. Dan tubuh kita ini yang hina ini pun bisa diubahkan dengan sekejap. Maka kita rapture semua. Berapa miliar yang percaya kepada dia sekarang. Kedahsyatannya. Jadi konsep kita ini ketika 1 Tesalonika pasal 4 dikatakan kita yang tinggal ini, sebentar malam ada penghiburan. Kita yang tinggal ini akan diubahkan sekejap. Yang sungguh-sungguh loh. Sekejap. Lebih cepat sekejap daripada mata berkedip. Kita diubahkan tubuh jadi tubuh kemuliaan. Sama-sama terangkat. Yang sungguh-sungguh loh. Kecil bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Allah kita dahsyat loh. Ini yang kita tunggu-tunggu. Maka kita setia doa puasa. Setia melayani Tuhan dan melayani pelayanannya. Ya yang setuju ya. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang lain. Jadi berapa juta umat manusia yang sungguh-sungguh hari ini. Bisa diubahkan. Dan mereka yang mati akan bangkit. Pertama mendapat tubuh kemuliaan. Dan kita yang tinggal ini sekejap. Waduh bagi manusia itu bingung. Bagaimana tubuh saya ini roh jiwa tubuh diubah sekejap. Itu ya. Nah itu kedahsyatan Allah yang luar biasa. Mari kita lihat lagi. Dikatakan saudaraku di dalam firman Tuhan. Tadi pagi saya sudah singgung sedikit ya tentang Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Itu tunas Daud ya. Yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Mesias. Jadi kalau Allah yang mereka ceritakan hanya dalam perjanjian lama. Itu bukan Allah yang sempurna. Nah Allah yang diceritakan dalam PL sampai perjanjian baru. Itu yang sempurna. Itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau cuma namanya ada di dalam PL. Tidak ada dalam perjanjian baru, saya ragu. Karena di dalam perjanjian baru yang mereka sebutkan itu tidak ada. Haleluya. Tapi kalau Yesus Kristus itu sudah ada, sebelum Musa ada, sebelum Adam ada, sebelum dunia ada, dia sudah ada gitu loh. Pada mulanya adalah firman. Ya. Nah nih. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Mesias, Allah itu Mesias dalam keadaannya Allah menjadi manusia yang ada di atas segalanya. Coba konsep di atas segalanya, di atas segala nama, di atas segala dokter, di atas segala tabib, di atas segala profesor doktor karburator, di atas segalanya, di atas manusia, di atas di atas kekayaan, di atas segalanya. Di atas sesuatu apapun, segalanya sesuatu ya. Dia ya. Ia adalah, mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Yesus adalah, loh mana ini? Udah pernah lapar ya? Wow, Roma 9 ayat 5. B. 1, 2 ya. Ganti ia Yesus. 1, 2 ya. Yesus adalah Allah. Nah.
Dia tidak ada nama lain. Yesus itu Allah. Amin apa amin nih? Itu yang harus disembah selama-lamanya. Tidak ada nama lain. Soalnya di kolong langit ini banyak nama, tapi tiada nama lain yang diberikan kepadanya, nama di atas segala nama. Bahkan dikatakan di sini, Yesus adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Itu sebabnya dia kata, loh Filipus, kamu sudah lama bersama dengan aku. Kalau kamu lihat aku, kata Yesus, melihat Allah, karena aku di dalam dia, di dalam Allah, di dalam Bapa, aku di dalam Bapa, dan kamu ada di dalam aku. Kamu di dalam aku di dalam engkau. Nah itu ya. Jadi dari katakan di sini lagi ya. Dia selanjutnya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikannya. Pada mulanya adalah firman. Jadi dialah Allah. Yang setuju katakan amin. Jadi dialah yang menjadikan segala sesuatu. Nah ada satu di sini perdebatan yang menarik tentang murid-murid Tuhan Yesus. Iya, saya cari dulu ya. Nah, berkata, kami percaya tetapi bukan karena kami. Nah Yohanes 4 ayat 42. Yohanes 4 ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, ya, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Yesus dan kami tahu bahwa Yesuslah benar-benar apa itu? Juru selamat dunia. Ya, tidak ada yang lain. Ini Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah. Itu kalau kita ya. Jadi dikatakan di sini, dan mereka berkata kepada perempuan, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa kau katakan, apa kata orang, apa kata doktrin yang lain. Tapi kami percaya bahwa sebab kami sendiri telah mendengar bahwa Yesus, dan kami tahu bahwa Yesuslah benar-benar juru selamat dunia. Tidak ada yang lain. Amin saudaraku. Nah jadi dikatakan juga di ayat selanjutnya. Ya saya agak loncat-loncat juga ini ya. Ya Yesus adalah benar-benar Tuhan dan juru selamat yang tiada duanya. Ya. Ada satu lagu dikatakan, tiada nama lain di dalam dunia, tiada nama lain yang selamatkanku. Itu ya, saya kurang tahu hasil lanjutannya saudaraku ya. Baru katakan ini Yohanes 20 ayat 25, maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ya, kalau dalam perjanjian lama mati. Yesus adalah Tuhan. Ya, kami melihat Tuhan. Kalau di perjanjian lama sudah mati, tapi Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dan supaya bisa dilihat oleh manusia dan hidup bersama-sama dengan manusia ketika dia di muka bumi ini. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, nah benar-benar manusia, dan sebelum aku mencucukkan jariku kepada bekas paku itu, mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Menekankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Yang setuju katakan amin. Maria Magdalena, Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat apa? Aku telah melihat Tuhan. Yohanes 20 ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi menekankan bahwa murid-murid Yesus pun bahwa diperkenalkan dirinya, Yesus adalah Tuhan. Amin. Yesus
adalah Allah. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka kekuasaan Allah yang melampaui segalanya, dia buat batas di tepi pantai supaya jangan samudera raya bisa masuk ke lautan. Oke, samudera raya tidak bisa masuk ke daratan. Itu kedahsyatan kekuasaan Allah. Tidak ada bisa tertandingi. Memang hari-hari ini ya, di akhir zaman ini ya, kalau saudara sebenarnya sudah banyak orang yang melanggar perintah Allah, saudara. Dulu ular pakai kaki dan dalam firman Tuhan berkata, hai ular, debu tanah lah yang kau makan. Sekarang ular makanannya bukan debu tanah, hamburger, babi, sapi, manusia. Ada penyanyi dangdut, dulu Karawang ditelan sama dia. Dia murtad dia, menyangkal firman. Dulu dibikin, ular, makananmu apa? Debu. Sekarang dia makanannya lebih enak daripada makan manusia. Tikus, ayam, semua hamburger dimakan. Bonsai apa? Bonsai 20 tahun cuma segini. Itu perbuatan manusia. Seharusnya beringin sudah sampai ke langit 20 tahun tapi di segini. Itu karena kecanggihan iptek. Nah hari-hari ini saudara kalau lihat China bikin matahari ya. Sekarang China dilanda gempa segala macam untuk menaingi Tuhan. Ya, seperti Babel. Itu matahari ini mantap sekali saudara. Luar biasa. Nah sekarang saudaraku, dulu yang diberkati kan laki-laki dan perempuan. Nah sekarang yang lainnya urusan pemerintah lah. Itu menajiskan Tuhan. Bonsai ini, sekarang segini, kemarin saya lihat apa itu bunga tahu ya, bunga segini berapa tahun? 15 tahun, cuma segini loh. Bagaimana itu bikin begitu? Padahal pohon itu sebenarnya kalau diizinkan tumbuh itu bisa sampai 20 meter atau 30 meter. Ya. Mengerikan sekali hari-hari ini. Jadi laut pun sekarang sudah merajalela. Datang ke darat. Sudah ada di dalam Mazmur pasal berapa saya lupa. Itu sudah dibikin batas-batasnya. Engkau air laut tidak boleh kamu ke darat. Tapi sekarang rob, banjir segala macam. Luar biasa. Jadi kekuasaan Allah itu dahsyatnya luar biasa. Itu sebabnya hari-hari ini banyak goncangan-goncangan. Mari pendoa-pendoa, ada satu daerah yang tidak tergoncangkan, kita ada di sana. Kemarin saya pikir-pikir ya kebetulan yang yang meninggal sekarang ini saya udah capek. Ada pelepasa perjamuan kudus baru kemarin dia pulang ya, mengerikan sekali. Dokter bilang gagal tolak dalam Yesus ya, gagal jantung, gagal ginjal, gagal ginjal di sini, gagal ginjal, gagal paru-paru, gagal semua gagal. Hari kakinya bengkak, akhirnya mengerikan sekali. Dan sebesok juga mertua ponakan saya ini dipotong sudah, sama itu ya, dipotong udah busuk ini, dia masih koma juga. Jadi saya pikir begini, bagaimana hari-hari ini saya lihat ya, sejak saya di UGD itu ya, mungkin perasaan atau naluri orang sudah mati gitu loh. Di UGD itu penuh sekali orang. Mohon maaf di UGD itu kan banyak orang yang, mohon maaf, ada yang kentut, ada yang berak, ada yang muntah, ada besar. Tapi ada orang juga santai makan apa gitu. Waduh, saya doa gitu ya. Ya ampun, ada anak muda lagi, cewek lagi dia di sini sakit penuh. Wah penuh. Ada yang muntah, ada yang batuk. Ini orang nalurinya sudah mati apa gimana ya. Dia makan loh, bukan hanya satu orang. Ponakan saya juga makan roti di situ. Saya pikir dia makan juga di situ. Dan dia enaknya gitu ya. Gimana ya? Saya lagi doain orang juga banyak. Jadi memang hari-hari ini kita harus mengerti musim dan waktu ya. Peperangan rohani yang tingkat tinggi saudaraku ya. Peperangan rohani yang melebihi ya dimensi-dimensi yang lain. Karena dikatakan hari-hari ini kita harus overtime. Karena dia juga lebur. Tengah malam dia juga bereaksi dia. Itu iblis. Maka dikatakan kan benih yang ditanam itu kan diganti jadi lalang gitu ya. Itu tengah malam loh dibikin oleh iblis. Makanya kita harus waspada hari-hari ini. Kita harus doa peperangan hari ini. Kita harus perlengkapi senjata kita dengan firman dan nama Yesus, hadirat Tuhan dan nama di atas segala nama. Dan juga hari-hari ini banyak nih sekarang, mengerikan sekali. Alam, musim, semua doktrin, perang ini, NATO dengan Rusia dan
Ukraina sekarang lagi perang. Sekarang di semua agama sekarang perang doktrin, perang ini, perang ini, perang ini, perang ini. Semua lagi perang. Perang doktrin, perang apologet, semua. Itu sesuatu yang luar biasa. Menandakan waktunya sudah sangat siap. Persiapkan diri kita. Amin saudaraku. Bahkan ada kemarin pendua jaringan bawah tanah itu dia bilang, sebenarnya sudah ada yang rapture katanya. Wah kaget juga saya. Yang kalau penilaian saya memang orang sudah gereja sudah masuk di dalam bahtera Nuh. Siap untuk itu ya. Dia bilang sudah ada. Dia katakan di Afrika sudah mulai ada orang yang rapture. Tapi saya nggak terlalu percaya. Tapi supaya saya dipersiapkan mengingatkan hal itu. Sudah mulai ada orang yang terangkat katanya ya. Rapture. Ya. Mari kita pendua-pendua ini semakin tajam di segala musim. Ya. Tajam melihat situasi seperti mata Raja Wali saudara. Ya. Nah apa yang terjadi nanti tahun 2024 saudaraku ya. Ya puji Tuhan kalau kita masih bisa seperti ini ya. Kita makanya lebih tajam lagi doanya. Cengkeram setiap doktrin atau politik atau apa saja. Jadi kalau kita datang ada WA yang menakutkan. Jangan langsung dihapus. Itu benar atau hoax doakan saudara. Amin. Mana tahu itu hoax kita nggak tahu, mana tahu itu benar kita juga nggak tahu kan. Kita hanya disuruh viralkan gitu. Nah kalau ada sudah doakan ya, kalau Tuhan ini benar-benar, karena hari ini sudah banyak kan. Sekarang di tahun-tahun ini aja sudah banyak trompet ya, sangkakala gitu ya. Dulu tahun-tahun yang lalu tidak ada itu. Nah sekarang YouTube sudah hampir banyak sekali itu bunyi sangkakala. Dia sudah banyak kita lihat tiba-tiba pesawat sudah terangkat ini ya gitu ya. Itu jangan hanya dilewatkan saja. Artinya untuk mempersiapkan kita membenahi diri. Amin saudara. Amin. Dan sementara sekarang ini banyaknya jenis penyakit yang tidak kita mengerti. Dokter pun kewalahan. Itu sebabnya kita semakin terus lebih intim lagi, lebih on fire lagi, lebih masuk lebih terus saudara. Karena Tuhan tidak lama lagi dia akan datang kali yang kedua. Mari kita akhiri. Ya. Mari datanglah Tuhan Yesus. Genapilah firman-Mu di dalam kitab Wahyu. Karena kami semua umat ketebusan-Mu merindukan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kami pendua-pendua. Supaya kami mempersiapkan diri, membenahi diri semakin memiliki mata Raja Wali. Bisa menembus dan melihat dimensi berbagai musim, dimensi berbagai atmosfer yang ada di sekitar kami. Supaya kami tidak terlena dengan berbagai persoalan-persoalan, baik persoalan-persoalan doktrin, baik persoalan-persoalan perang, maupun juga amunisi, persoalan-persoalan benua-benua, persoalan suku kaum. Tapi kami hanya bisa lolos dan kami menerima apa anugerah Tuhan untuk mendapatkan tubuh kemuliaan sebagaimana Tuhan genapi. Kami tidak akan terlena dengan keadaan di sekitar kami. Jenis penyakit pun, doktrin apapun, perang sekalipun, kelaparan, sampar, ispa, apapun namanya Tuhan. Yang kami sudah lihat dengan kacamata Tuhan. Di rumah sakit penuh. Dan juga di jalan-jalan penuh dengan perdebatan doktrin. Di mobil, di hotel, seminar-seminar, perdebatan. Kami tidak perlu pusing dengan itu. Tapi kami mau berlari-lari, terbang bagaikan Raja Wali. Dengan sayap burung Raja Wali. Tuhan tolong kami, Roh Kudus, the third Pentecost, untuk mengurapi kami, terbang semakin sempurna. Bagaikan segambar serupa dengan Kristus dan layak menjadi mempelaimu. Urapi para pendua-pendua, prajurit Kristus yang gagah perkasa yang sudah Tuhan pilih menjadi intercessor paga sebagaimana Kristus di masa hidupnya menjadi pengentara di muka bumi ini. Berkati suami istri dan anak-anak kami kapan dan dimanapun kami berdoa saat ini dalam doa peperangan ini. Engkau kuasa-kuasa setan dan iblis, apapun engkau tidak bisa mengganggu keluarga kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam otoritas firman Allah. Keluarga besar kami semua aman dalam perlindungan darah Yesus, aman dalam naungan kepaksaan-Mu. Apapun yang kami lakukan hanya untuk Tuhan dan kemuliaan nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan lepaskan, kami akan berdoa orang-orang yang terikat hari ini, terikat ketakutan, terikat dengan masa depannya, terikat dengan kebimbangan, keraguan, kekhawatiran. Di dalam nama Yesus, Tuhan bersama-sama dengan kami, Immanuel. Allah kami adalah panglima perang kami, penerobos
Sehingga keluarga besar kami dilindungi dan dijagai dalam konteks doa peperangan setiap doa puasa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar malam kami ada doa penghiburan. Berkati semua dan hiburkan Ibu Lucy dan keluarganya. Di mana Tuhan panggil papi dan papa mertuanya, Tuhan ke pangkuan Bapa di sorga. Ibu Pasar Ibu juga dan orang yang lain yang sakit yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Oleh bilur-bilur Yesus sudah disembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah doa puasa ini. Dan kami mau akhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang layak mempelai Kristus, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di sorga, pulanglah dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, terus bersama dia kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya dan sungguh-sungguh yakin masuk surga, kita katakan sama-sama, amin.